Please welcome Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Malaysia kembali berulah. Dari video yang kita lihat barusan, terlihat seorang peserta dari Malaysia di ajang Miss Cosmo 2024 mengenakan baju adat Minangkabau. Terdengar narasi dari pembawa acara bahwa baju yang dikenakan oleh peserta asal Malaysia ini berasal dari Negeri Sembilan, Malaysia. Kita sebagai orang Indonesia tentu terheran-heran. Bagaimana mungkin baju adat Minangkabau dengan motif asli yang berasal dari orang Minangkabau di Sumatera Barat tiba-tiba berasal dari Malaysia? Hal ini menjadi perdebatan dan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari salah satu bule asal Italia yang berkarir di Indonesia. Negeri Upin lagi-lagi mau klaim budaya. Jangan ya dek ya. Apa kabar klaim Minangkabau milik Negeri Sembilan? Menarik. Coba pikir bagaimana bisa sejarah bicara lain. You know, Minangkabau milik Indonesia. Sudah jelas dan batik. UNESCO juga sudah mengakui mulai tahun 2009. Mungkin yang klaim juga lupa. Batik itu berasal dari bahasa Jawa, bukan dari negeri sana. Kebudayaan kita ini memang sedikit banyak miripnya. Klaim sembarangan, kami mau dibodohi apa? Kato Shiyoshi, peneliti Jepang tahun 70-an, menjelaskan orang-orang yang datang ke Negeri Sembilan, ya asli dari Sumatera Barat. Jadi sudah jelaskan Pak Ci, Bu Ci, kebudayaan itu milik siapa. Tapi ya sudahlah, kami maklumi itu. Ini mungkin salah kami juga, terlalu sibuk sendiri sampai lupa melestarikan budaya. Sadar nggak sih identitas kita jadi taruhan. Jadi ke depan yuk kita cintai warisan nenek. Dende, kok yang ndak suai kok dong? Jangan-jangan beko ambonan asli Gading Minang dicapul lo jadi gadis asli Malaysia. Boleh saja sampai terheran-heran dengan hal ini. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia? Setelah kemarin kita dikejutkan dengan orang Malaysia yang mengklaim bahwa batik dari Malaysia, kini malah Minangkabau diklaim berasal dari Malaysia. Namun, mengapa Malaysia bisa sangat percaya diri mengklaim bahwa baju adat tersebut dari Negeri Sembilan, Malaysia? Ternyata ada sejarah panjang tentang orang Minangkabau di Malaysia, sehingga muncullah klaim-klaim seperti rendang, lagu daerah, dan beberapa kebudayaan lain berasal dari Malaysia. Terjadi lagi, Minangkabau diklaim sebagai budaya Malaysia. Please welcome Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. The headdress is shaped like a double-pointed horn, decorated with gold ornaments and gilt brass. The fabric is known as... Borong aja semua, Wak. Borong aja, klaim aja semuanya. Terus setelah mengklaim, ngoceh aja. Kita kan serumpun. Jadi budaya kita sama, baju adat pun sama. Kan banyak warga Indo juga yang tinggal dan menetap di Malaysia. Atau semisal ada warga Indonesia yang marah, tinggal balik marah aja. Marahin tuh. Gak sekalian lu meninggal, jangan dibungkus kain kapan, dibungkus aja baju khas Minangkabau. Buat yang belum tahu, pakaian adat ini berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat yang biasa digunakan oleh perempuan. Pakaian adat Bondo Kanduang juga disebut limpapeh rumah nan gadang, yang artinya penyangga rumah gadang. Ingat ya, berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, bukan Malaysia. Gini nih, kalau misalkan negara hasil giveaway, krisis identitas. Apa lo? Raja pertama Negeri Sembilan ni bukanlah asalnya daripada tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia lah. Dia asalnya daripada Sumatera, Indonesia. Ataupun spesifik nama tempatnya adalah di Pagaruyung. Semuanya cerita tu dikisahkan dekat sini. Jom tengok di sini. Ni kisah dia. Bagaimana bermulanya sistem beraja di Negeri Sembilan. Okey, kisahnya macam ni tau. Sebelum adanya raja dekat Negeri Sembilan ni, diorang ni duduk di bawah naungan Raja Melaka. Tapi itulah berlakunya sedikit masalah waktu tu. Pembesar-pembesar dekat Negeri Sembilan minta dekat raja untuk jemput Raja Melewar, nama dia. Raja Melewar tu dekat mana? Dekat Pagaruyung, Sumatera lah. Jadi diorang pergilah dekat Pagaruyung, bawa Raja Melewar datang ke sini, jadilah Raja Negeri Sembilan yang pertama. Singkatnya,
orang Minangkabau mulai bermigrasi ke Semenanjung Malaya, khususnya wilayah yang kini dikenal sebagai Negeri Sembilan. Sudah dari abad ke-15 hingga ke-17, mereka datang melalui Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan maritim terpenting di Asia Tenggara pada saat itu. Migrasi besar-besaran orang Minangkabau ke wilayah Semenanjung melahirkan komunitas-komunitas Minangkabau di berbagai wilayah, termasuk di Negeri Sembilan. Pada akhirnya, orang Minangkabau yang menetap di sana menjadi elemen penting dalam pembentukan struktur politik dan sosial di Negeri Sembilan. Pada akhir abad ke-18, komunitas Minangkabau di Negeri Sembilan memanggil Raja Melewar, seorang bangsawan Minangkabau dari Pagaruyung, Sumatera, untuk menjadi pemimpin mereka. Raja Melewar kemudian menjadi yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama. Ini menandai awal dari sistem pemerintahan Negeri Sembilan yang unik, yang dipengaruhi oleh adat Minangkabau dan mempertahankan struktur matrilineal, keturunan melalui garis ibu. Orang Minangkabau yang menetap di Negeri Sembilan juga membawa budaya, bahasa, dan tradisi mereka. Bahasa yang mereka gunakan, yang merupakan dialek Minangkabau, bercampur dengan bahasa Melayu lokal dan menghasilkan dialek Negeri Sembilan yang khas, berbeda dari dialek Melayu di tempat lain. Dalam hal budaya, orang Minangkabau di Negeri Sembilan mempertahankan elemen-elemen budaya yang kuat, seperti seni tarian dan musik tradisional, upacara pernikahan adat, serta pengelolaan tanah berdasarkan adat perpati. Dari sejarah inilah, mengapa kita sering melihat Malaysia mengklaim beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun jika ada orang Malaysia yang mengklaim secara sepihak bahwa budaya ini asal-muasal dari Malaysia, tentu sangatlah tidak tepat. Karena kita tahu sejarahnya itu berasal dari Indonesia, dan budaya-budaya itu juga hingga sekarang masih dilestarikan di Indonesia. Kita tahu bahwa durian musangking dan sejenisnya adalah dari Malaysia. Kita bisa menikmati itu di Indonesia. Tapi apakah kita pernah mengklaim bahwa musangking berasal dari Indonesia? Tidak pernah. Ada rakaman daripada Toy sendirilah bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Dende, kau yang tak suai kau dong. Jangan-jangan beko ambonan asli Gading Minang dicap pulo jadi gadis asli Malaysia. Terjadi lagi, Minangkabau diklaim sebagai budaya Malaysia. Please welcome Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. The headdress is shaped like a double-pointed horn, decorated with gold ornaments and jeweled brass. The fabric is known as... Borong aja semua, Wak. Borong aja, klaim aja semuanya. Terus setelah mengklaim, ngoceh aja. Kita kan serumpun. Jadi budaya kita sama, baju adat pun sama. Kan banyak warga Indo juga yang tinggal dan menetap di Malaysia. Atau semisal ada warga Indonesia yang marah, tinggal balik marah aja. Marahin tuh. Gak sekalian lu meninggal, jangan dibungkus kain kapan, dibungkus aja baju khas Minangkabau. Buat yang belum tahu, pakaian adat ini berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat, yang biasa digunakan oleh perempuan. Pakaian adat Bundo Kanduang juga disebut limpapeh rumah nan gadang, yang artinya penyangga rumah gadang. Ingat ya, berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, bukan Malaysia.